Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania senusantara. Masih bersama channel Dragon SF Sungai Butang ya. Di video kali ini bertema tentang perawatan murai batu trotoar. Kita merawat dari umur 1 bulan, nanti setelah 1 bulan sampai masa pengurakan ataupun masa ambrol ataupun masa remaja. Dari umur 1 bulan itu kawan-kawan kita harus rawat yang betul-betul, cara merawatnya baik dan benar, tidak salah. Tidak akan ada dusta di antara penangkar dan perawat, karena sebagus-bagusnya penangkaran, sebagus-bagusnya indukan itu tergantung pada perawatan. Sama seperti kita mungkin sekarang kalau perawatannya nggak bagus juga ya percuma. Tapi kalau sudah dari sananya bagus, terus perawatannya juga baik dan benar, mungkin insya Allah sesuai yang apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Oke kawan-kawan, kita langsung aja dari umur 1 bulan. Selepas 1 bulan itu ya, umur 1 bulan, di saat dia sudah makan kering ataupun makan pur total, sudah itu kita pinang ataupun kita beli ataupun kita punya lah yang jelas. Kepingin untuk rumahan, terutama untuk rumahan biar gacor, untuk rumahan biar kuat sesuai dengan isian kita, sesuai dengan apa yang kita masteri, sesuai apa yang kita inginkan. Itu dari perawatan pertama kawan-kawan. Kalau untuk pagi ya, kalau untuk pagi itu dijemur dulu, sudah dijemur minimal setengah jam saja kawan-kawan. Jemur pagi setengah jam. Setelah dijemur lalu didinginkan itu bukan berarti ya dikipas, itu bukan. Didinginkan itu ya didinginkan, diangin-anginkan gitu ya, diangin-anginkan. Setelah itu kasih foto itu minimal 2 sendok makan sampai 4 sendok makan jangkrik. Kalau sudah makan itu ya, nanti setelah pengrodongan mau dikodong apa enggaknya terserah. Kalau biasa saya alami ini pengalaman saya kerodong setelah setelah setengah jam setelah dari penjemuran itu saya kasih foto dulu kawan-kawan. Foto 2 sendok makan sampai 4 sendok makan, sudah kasih foto segar, kita kasih jangkrik minimal 5 ataupun 4. Kita kasih 5 ataupun 4 ya. Untuk pagi. Dan untuk pemasterannya itu jangan diubah-ubah kawan. Usahakan 1 minggu berturut-turut itu apa yang kita inginkan. Suatu contoh, kita pengen kenari nih, kita pengen masteran kenari biar dia pasti kenari, kita kasih lagu kenari sampai 1 bulan itu berturut-turut kawan-kawan. Jadi setelah dia makan, nyaman makan, kita kerodong, kita kasih lah masteran tadi MP3 ataupun HP jadul yang ada MP3-nya yang jelas. Usahakan yang jernih suaranya, bukan suara gendeng ya. Jadi volume itu cukup 1 sampai 2 volume untuk suaranya, biar tidak terlalu keras, hanya terdengar sayup-sayup saja. Nah sudah 1 minggu kita kasih, baru coba lagi kawan. Ingin nih lokbet ataupun alat ALB ataupun ingin terserah lah, yang penting 1 minggu lagi kawan-kawan. Terus masa itu sampai minimal dia pengurat. Nah untuk fokus lagi ke bawah, kita ulang ke bawah lagi dari perawatan untuk masa ngasih makan ya. Kalau untuk pemandiannya diusahakan bukan setiap hari. Kalau setiap hari boleh tidak ada yang larang. Setiap hari gimana kalau dijemur, setelah dijemur kita kasih cepuk, dia mandi sendiri, ataupun kita ada kerambah kita mandikan dalam kerambah, dilatih mandi kerambah juga nggak apa-apa. Yang jelas tidak harus wajib mandi tiap hari, enggak. Kalau untuk trotolan yang jelas asupan gizinya harus maksimal. Suatu contoh foto dengan jangkrik tadi itu untuk perawatan trotolan. Untuk perawatan pemasterannya, kalau kita kepingin 5 lagu ataupun 5 suara ya tadi per minggunya kita ganti terus, dari kenari, lope, celilin, kapas tembak, jenggot ataupun jibrek, serah lah.
Yang penting satu minggunya dalam satu minggunya pemasterannya kawan-kawan itu di saat setelah kita ngasih makan ya, tadi pagi-pagi setelah kita penjemuran, setelah pendinginan setengah jam, setelah itu pengorongan, kasih cangkring 5, kasih volume 2. Nanti jam 11 ataupun jam 12 kalaupun pengen nggak dimatiin, nggak usah dimatiin, nggak apa-apa, cabut masterannya ataupun pengen jeda dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu sore kawan-kawan, nah agak-agak senja itu biasanya itu yang kita takutkan itu burung luar ya, terus ayam lagi kokok ataupun ayam lagi pokoknya yang nggak jelas lah. Yang jelas tuh saat itulah kita harus picu dia supaya dia mendengari masteran daripada mendengari burung yang di luar. Itu agak sore-sorean. Nah sampai malam kawan-kawan, jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam matikan lagi kawan-kawan. Nanti pemasteran lagi kalau memang kita kepingin subuh kawan-kawan. Habis subuh itu, habis subuhan kan itu agak riskan itu. Kalau subuh itu pasti ayam kokok itu pasti itu. Terus kutut ataupun burung liar itu banyak itu, seperti yang enggak kita inginkan masuk nanti kawan-kawan. Nah jadi kita picu lagi dengan pemasteran sampai dia perawatan untuk jemur lagi setengah 6, mulai setengah 6 ataupun setengah 7 mulai kena matahari setengah jam minimal. Ini matahari pagi setengah jam, setelah kita setengah jam seperti awal lagi. Kayak gitulah perawatannya. Terus kita harus komitmen kawan-kawan, harus baik dan benar, dan juga kita harus tahu bibit bobot dari burung tersebut. Jangan basingan. Kalau basingan, kalau perawatan kita sudah baik, benar, terus bibitnya juga basingan, ya walau-walau kawan-kawan, tipis, sangat tipis itu untuk kita kepingin sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau bibitnya sudah mendukung sesuai karakteria, ibaratnya pas di hati kita, insya Allah 80 sampai 90% itu sesuai. Karena saya pribadi menyetak dari nol, bukan instan. Boleh sampai lihat-lihat di wall saya, boleh sampai lihat-lihat di FB saya soal Samudra. Saya nyetak dari nol kawan-kawan, dari protolan sampai dewasa, dari lepas pastol bisa saya lombakan. Alhamdulillah sudah terbukti. Beginilah cara perawatan protolan tadi. Perawatannya harus ekstra hati-hati, tidak basing-basing, karena gagal sedikit kita bisa buyar semuanya. Masa penentuannya itu di saat dia lagi dorong kawan-kawan, masa pengisiannya itu dalam siang riwik, dalam dia itu nanti keluar semua itu kawan-kawan. Burung ini kalau 3 bulan itu mulai dia menyaring bulat, menyaring suara. Tapi kalau selepasnya dia tuh umurnya 4 bulan sampai 5 bulan itu sudah kental itu, masteran itu sudah kental ya. Jadi yang jelas dia nanti dikeluarkan saat sudah selesai pengeringan, penjemuran, terus perawatan settingan lomba itu beda lagi kawan-kawan ya, bukan settingan awal lagi. Di saat dia ngurak jangan dijemur, di saat dia rontok jangan dijemur. Ini yang aku bilang, ini saat dia protolan. Saat protolan bulunya jatuh 1 helai 2 helai itu cukup, tidak usah dijemur lagi kawan-kawan. Diprodok full masteran tiap pagi, siang, sore terserah, mau yang penting full masteran. Jadi itulah kawan-kawan untuk perawatan protolan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita untuk merawat burung lebih semangat lagi. Jangan mudah putus asa, karena banyak yang saya alami ini di kalangan kawan-kawan kita ini sudah merawat protolan dari 0 hari ataupun dari sudah umur sebulan, setelah dewasa kok nggak sesuai. Karena apa? Karena perawatannya itu nggak benar. Karena perawatannya itu agak melenceng, konoh-konoh kalau bahasa Jawanya, bah-bah gitu bahasa Jawanya ya. Jadi cuek, antara situ ibaratnya. Jadi itulah sama burung juga kayak gitu, antara situ aku nak bunyi nak tidak terserah. Nah itu bahasa Palembang. Tapi kalau bahasa kita ya apa yang kita kepingin kan kita harus berjuang semangat. Kita harus kasih inspirasi burung ini biar harus itu bisa ya, dari kitanya harus bisa untuk merawatnya dan mendidiknya. Jadi kalau kita sudah ikhtiarnya sudah, perawatannya sudah, terus pendidikannya sudah, tapi kok belum sempurna dalam kata arti, kok belum
belum bisa untuk digantang, harus kita belajar lagi dari bawah. Apa salahnya, kita koreksi lagi, kenapa kok nggak sesuai, apa ada yang salah, kita koreksi lagi kawan-kawan. Jangan mudah frustasi, pokoknya tetap semangat, pokoknya yakin wae kalau bahwa kita itu bisa untuk merawat. Kalau untuk masa pembongkaran itu dimana-mana tempat kawan-kawan, semua burung pasti punya isian, semua burung pasti cerdas, semua burung pasti punya naluri yang sangat besar. Jadi dalam kata arti itu, kenapa kok digantang kok gelondongan aja, kok cuma ngeluk aja, kok cuma kangkung genjer aja? Itu karena perawatan kita kawan-kawan. Kita koreksi lagi. Di rumah gacor kayak MP3, apa aja keluar isiannya, giliran di lapangan nggak keluar. Nah, kita koreksi lagi kawan-kawan. Itu kita belajar. Kalau saya cuma bisa memberikan solusi, bukan berarti memberikan settingan, bukan. Karena beda burung beda karakter, beda burung beda perawatan, beda orang pun beda cara perawatan, tapi tujuannya sama, kita dikatakan itu benar. Kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi kita harus belajar dari burung, bukan dari orang settingan orang lain kita pakai, enggak. Nanti malah biar settingan. Kita sudah punya settingan komitmen, dan melok settingan yang sana, ternyata ya. Jadi kita harus komitmen aja dengan keyakinan kita saja. Oke kawan-kawan, kita langsung aja praktekkan dalam data arti itu, langsung dipraktekkan aja kawan-kawan. Untuk perawatan trotolan tadi semoga bermanfaat. Sedikit saja saya kupas ini ya, sedikit saja. Nanti video yang akan datang kita lanjutkan lagi. Nanti setelah umur sudah lepas trotol itu, ini video trotolan ya. Kalau lepas trotol beda lagi perawatannya sampai dia ke lapangan. Ini untuk trotolan dulu, semoga bisa bermanfaat. Jaga burungnya, terutama pakan, kebersihan, extra fooding, sudah itu pemasterannya kita harus jaga, jangan basing-basing. Oke, terima kasih kawan-kawan, cukup sekian dari saya. Bila ada salah bilang dalam kata, tutur sapa, Anda bisa tersinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya akhiri ya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.